Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang akan kami sampaikan yang telah ditugaskan dari Bapak Heru. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama terdapat saya sendiri, Amir Firdaus Alaza, kemudian sekaligus sebagai moderator, kemudian terdapat materi selanjutnya seperti Mbak Musyrifah, Mbak Nabila Wahyu, dan yang terakhir Mbak Nila Anggraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya sedikit tentang format dokumen. Nah, sebelum kita dapat memformat dokumen dalam PowerPoint, harusnya kita dapat bekerja dengan teks. Nah, di dalam bekerja dengan teks ini kita akan mengenal inti dari PowerPoint sendiri. Yang pertama terdapat text placeholder. Text placeholder ini seperti yang terdapat di kursor saya di tengah ini, seperti click to add title ataupun click to add subtitle. Ini juga termasuk text placeholder, di mana ini adalah ruang utama apabila kita ingin menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian yang kedua yaitu terdapat text auto save. Text auto save ini letaknya di menu insert, kemudian kita klik save. Nah, di sini save yaitu satu grup berbentuk-bentuk siap pakai yang termasuk bentuk dasar. Nah, di sini macam-macamnya banyak, seperti segi 4 lah, segitiga, kemudian lingkaran, dan ditambah dengan variasi-variasi lainnya seperti garis dan macam-macamnya. Nah, garis di sini seperti kita ingin menambahkan panah, kemudian bintang lah atau apalah, sesuai selera kita, sesuai apa yang kita ingin gunakan. Nah, kemudian yang ketiga itu terdapat text box. Text box juga terdapat di menu insert. Nah, seperti yang di kursor yang saya klik sini, text box adalah suatu tempat untuk teks yang dapat bergerak dan berubah-ubah ukurannya. Nah, terdapat menggunakan text box untuk menempatkan teks dimanapun pada slide-nya. Seperti kita ingin menambahkan di luar sebuah placeholder teks, kemudian dan semacamnya. Nah, apabila kita ingin menambahkan judul atau keterangan untuk sebuah gambar atau tabel atau grafik lah dengan membuat sebuah text box dan menempatkannya di dekat objek tersebut, maka kita dapat menggunakan dengan fitur text box ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat word art. Word art seperti yang saya klik di sini yaitu objek yang kita buat dengan efek siap pakai dan dapat kita format sesuai dengan selera kita. Nah, di sini word art dapat kita perbesar, perkecil, dirotasi, ataupun kita ingin menjadikannya 3 dimensi lah atau vertikal dan sebagainya. Nah, kemudian selain kita dapat bekerja dengan teks, kita juga harus dapat mengatur format teks. Nah, mengatur format teks yaitu di dalam sini terdapat banyak macam-macamnya. Sebelumnya kita akan pindah ke menu home, dari menu insert, kemudian kita akan menemukan sini font di kotak yang bernamakan font. Di sini kita dapat menemukan banyak macam-macamnya. Yang pertama mulai dari jenis fontnya, kita ingin menggunakan Times New Roman lah atau Calibri dan sebagainya. Nah, kemudian kita dapat menemukan font size, ukurannya, kemudian kita dapat menggunakan font style seperti bold, miring, atau di garis bawah atau gimana, sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan. Kemudian terdapat efek, character spacing, increase, decrease, kemudian clear all formatting, change case, serta dapat kita temukan font color, dimana kita ingin mewarnai font yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu harusnya kita dapat memformat sebuah paragraf. Memformat sebuah paragraf di sini letaknya di sebelah kotak font. Kita akan menemukan yang bernama paragraf seperti yang saya tunjuk dengan kursor ini. Di sini terdapat macam-macamnya juga, seperti alignment atau perataan, kemudian bullet atau numbering letaknya di atas perataan, kemudian line spacing. Nah, saya akan jelaskan
secara detail lagi, kalau apabila perataan, sini terdapat 4 macam. Yang saya klik ini untuk meratakan rata di sebelah kiri, kemudian yang di tengah untuk meratakan paragraf khusus untuk tengah semuanya, kemudian sebelahnya lagi untuk meratakan di sebelah kanan, dan yang terakhir untuk meratakan agar lebih rapi. Biasanya ini sering digunakan untuk membuat makalah, kemudian PowerPoint dan sebagainya dalam tugas-tugas. Nah, kemudian di atasnya terdapat bullet atau numbering yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini biasa digunakan untuk apabila ingin kita menambahkan macam-macam atau menyebutkan di dalam judul tadi, kita dapat menggunakan dengan titik ataupun dengan simbol-simbol. Nah, yang satunya lagi apabila kita ingin menambahkan sebuah nomor atau ABC dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu terdapat line spacing. Line spacing ini gunakan untuk mengatur jarak spasi kita di dalam sebuah pekerjaan sedang kita laksanakan. Kita dapat menambahkannya atau mengaturnya sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan kita. Terdapat 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0. Setelah kita dapat mengaturnya sendiri di line spacing options. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Musrifah selaku pemateri kedua akan mendemonstrasikan materi 3.4 dan 3.5. Di mana untuk materi 3.4 ini membahas mengenai cara menyisipkan gambar atau clip art, sedangkan materi 3.5 akan membahas mengenai cara menambahkan transisi dan animasi. Langsung saja kita ke materi 3.4, yaitu cara menyisipkan gambar atau clip art. Langsung saja kita ke PowerPoint yang kita pilih ya. Di sini cara yang pertama yaitu menyisipkan gambar yang telah disimpan di dalam folder lokal kita. Jadi yang pertama kita menuju ke tab insert, kita pilih group tools yang pictures. Kita pilih, setelah itu kita pilih di penyimpanan bagian mana gambar itu disimpan. Misalkan kita sini bagian download ada logo Winsan, misalnya kita masukkan logo ini, kita insert. Setelah kita pilih, kita insert, otomatis gambar itu tadi akan pindah dalam slide PowerPoint kita. Itu merupakan cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua yaitu menyisipkan clip art atau gambar dari sebuah website. Caranya hampir sama, yaitu kita menuju ke tab insert, kita pilih group tools ini, pilih yang online pictures, kita pilih dan kita tunggu. Pastikan bahwa komputer kalian telah tersambung pada jaringan internet. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa tulis di bagian chart, pilih gambar apa yang ingin dicari. Misalkan ini kita misal. Nah, setelah gambarnya telah muncul, teman-teman bisa langsung memilih. Misalkan kita pilih yang ini. Setelah kita centang di bagian kotak atasnya, ini kita pilih insert. Nah, secara otomatis gambar itu tadi telah dipindahkan. Untuk pengaturan gambar, teman-teman bisa potong dan lain sebagainya menggunakan top dan lain-lain. Sedangkan untuk cara yang ketiga yaitu cara masukkan gambar dengan cara menyeret. Cara yang pertama, teman-teman bisa bagi jendela layar komputer ini menjadi dua. Sebelah kiri PowerPoint dan sebelah kanan folder penyimpanan. Nah, setelah teman-teman pilih gambarnya, kita tekan dan kita seret ke sini. Nah,
itu secara otomatis gambar yang ada di penyimpanan teman-teman itu langsung terpindahkan ke saat berplay. Ini tadi merupakan 3 cara untuk menyisipkan gambar atau clip art. Selanjutnya yaitu materi 3.5 yaitu menambahkan transisi dan animasi ya. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menyiapkan objek yang akan diberi animasi. Misalnya kita menggunakan logo dari Winsa. Yang kedua kita menuju ke menu animation. Kita menu ke animation. Setelah itu kita bisa pilih animasi mana yang kita pilih. Teman-teman bisa pilih bagian bawah dari tanda bawah ini ataupun add animation untuk melihat efek animasi yang lebih banyak. Misalnya kita di sini pilih yang fly in, misal. Terus secara otomatis akan muncul angka dari objek itu tadi. Untuk animasi ini juga ada beberapa efek tambahan. Misalnya di sini ada efek option. Di sini untuk melihat efek tambahan dari animasi yang sudah dipilih. Sedangkan untuk add animation ini bertujuan untuk memunculkan jendela baru efek animasi. Selanjutnya ada animasi pen. Di sini bertujuan untuk memunculkan menu tambahan yang berguna untuk mengatur timeline dari animasi. Di bawahnya ada trigger. Di sini bertujuan untuk mengatur memicu khusus bagaimana animasi ini bisa mulai berjalan. Sedangkan di sampingnya di bagian timing ini ada start, durasi maupun delay. Start ini bertujuan untuk mengatur bagaimana efek animasi ini berjalan. Durasi ini untuk mengatur durasi lamanya dari animasi. Sedangkan untuk delay ini untuk mengatur jalannya animasi setelah waktu tertentu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hyperlink. Cara membuat hyperlink pada slide presentasi. Sebelumnya, saya akan berbicara tentang hyperlink itu sendiri. Hyperlink adalah sebuah acuan dalam dokumen hypertext ke dokumen yang lain atau sumber lain dari web, misalnya dari Wikipedia dan lain sebagainya. Fitur hyperlink juga terdapat pada program Microsoft Office PowerPoint 2012, berfungsi untuk memindahkan slide presentasi pada urutan tertentu serta membuat file yang masih terdapat dalam komputer atau lokasi file yang sama serta pada halaman web. Cara membuat hyperlink sendiri sangat mudah. Sebelumnya kita buka slide dulu. Mana yang akan kita kasih hyperlink. Misalnya ini, lalu kita tinggal blok, pencet kanan. Nah, di sini udah muncul hyperlink. Kita tinggal pilih. Lalu kita di sini juga terdapat berbagai macam dari existing file or web page. Ini digunakan ketika file hyperlink yang dikehendaki berasal dari folder lain yang terdapat dalam komputer, atau Anda melakukan link ke alamat web tertentu dengan menuliskan alamat web tersebut pada kotak dialog. Lalu ada juga di dalamnya current folder. Current folder sendiri digunakan ketika link pada file yang ada pada folder di mana file kita ada.
Selanjutnya browser pack. Browser pack ini memilih link pada drive atau folder di mana folder kita berada. Kita tinggal pilih. Misalnya dari Mendeley, ini ada Mendeley. Lalu selanjutnya recent file. Recent file ini muncul file-file yang bisa kita pilih untuk di link. Nah, ini. Selanjutnya ada place in this document. Place in this document ini digunakan ketika hyperlink ditujukan menampilkan slide-slide tertentu yang sudah dibuat sebelumnya pada file presentasi yang sama. Nah, ini contohnya. First slide, last slide. Lalu ada juga create new document. Create new document ini membuat dokumen baru yang akan kita link dengan slide presentasi yang kita tentukan. Dan yang terakhir, email address. Nah, ini link pada alamat email tertentu. Misalnya kita masukkan .c di hyperlinknya. Selanjutnya, menjalankan presentasi. Setelah slide presentasi selesai dibuat, kita dapat menjalankan slide presentasi dengan cara menggunakan from beginning, menampilkan presentasi dimulai dari slide pertama. Nah, seperti ini. Sampai slide terakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilandrani dengan nomor NIM 050 20 22 1071. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara untuk menyimpan PowerPoint. Yang pertama kita klik file, terus habis itu kita ketik save as, habis itu kita pilih kita mau memasukkan file PowerPoint itu kemana. Kalau aku ke download, habis itu kita ketik filenya mau dinamai apa. Di situ kita klik save. Jadi kita coba ini filenya udah kesimpan apa belum, udah kesimpan apa belum. Nah, ini kan berarti udah kesimpan ya, 1445. Berarti udah kesimpan. Habis itu saya akan mendemonstrasikan cara untuk mengeprint file PowerPoint. Yang pertama kita klik Ctrl+P. Nah, ini kegunaan dari Copies ini, kita ingin mengcopy rangkap berapa untuk file PPT ini. Kalau 1 berarti ini tuh rangkap 1. Semua filenya itu di print 1 kali. Kalau 2 itu berarti semua filenya di print 2 kali. Kalau kegunaan dari Microsoft Print ini, itu kegunaannya itu untuk mencari printer mana yang mau kita sambungin untuk ngeprint. Habis itu kalau yang print all set berarti kita mengeprint semua slide dari PPT-nya. Kalau print current slide itu berarti kita mengeprint hanya lembar ini saja. Terus habis itu kalau yang 2 slide ini berarti kita 1 halaman dibuat 2 slide ngeprintnya supaya hemat. Kalau yang 1 slide berarti kita hanya mengeprint yang satu halaman 1 slide saja. Ini bisa 1 halaman 9 slide, 1 halaman 4 slide itu bisa. Ini 1 slide aja. Terus habis itu kalau yang potret ini itu lurus, kalau yang landscape itu printnya itu tidur kayak gini contohnya. Nah, kayak gini. Terus ini tuh yang color. Jadi ini tuh print yang berwarna. Kalau yang pakai hitam putih juga bisa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.